Dalam cek besok. Itu tadi mah kemari. Cemerlang. Ngantuk. Kecilin mas suaranya mas. Mas Rafif. Mas. Kecilin HP-nya. Kecilin bubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, hari ini kita ketemu lagi di malam biasa. Dan tetapi teman-teman, hari ini kita berbeda nih teman-teman. Teman-teman itu tolong di mute ya. Nah, balik lagi nih ya teman-teman. Hari ini, di minggu ini, kita berbeda nih teman-teman. Kan kalau Jumat kemarin itu kita community talk, tapi sekarang kita ini memperingati hari Isra Miraj teman-teman. Nah, pada hari ini kita, saya sebagai host, kita akan apa ya maksudnya? Hari ini guest star kita adalah lebih tepatnya guest star kita adalah Ustadz Rajib Nur Rashid Ghafar SHG. Nah, spill sedikit nih teman-teman. Guest star kita kali ini yaitu adalah Direktur Program Markas Quran Ibnul Jazari dan juga pengajar tahsin dan tahfiz Quran. Nah, pasti malam ini kita bakal dapat ilmunya banyak. Oh ya, aku lupa nih teman-teman buat ngasih tahu tema hari ini kita apa gitu. Jadi tema kita hari ini adalah olah diri, olah hati, lelah menjadi lillah. Nah, ini udah ada ini nih pendamping saya nih, Mas Adi. Coba dong Mas Adi perkenalkan ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Mas Dika udah mau memfasilitasi kegiatan kita, yaitu olah diri, olah hati untuk memperingati momentum Isra Miraj. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahadian Prabasworo sebagai tim Business Development Toko Rame. Untuk hari ini berlaku sebagai host, gitu Mas Dika. Gimana nih? Oke. Nah itu teman-teman, biasanya kan kalau aku Jumat kemarin itu biasanya sama Mas Doni. Nah sekarang ini sama Mas Adi. Oke langsung Mas Adi. Mantap. Oke, baik. Siapkan. Oke. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah, sebelumnya kita panjatkan syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat, memberikan kita rezeki untuk kita bisa berkumpul di malam ini, meskipun hanya melalui siaran online.
Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menciarkan agama Islam, agama yang memang harus kita yakini sebagai agama yang sebaik-baiknya agama. Malam ini kita stop dulu yuk jualannya. Mari kita olah diri, kita olah hati selagi memperingati Isra Mi'raj. Agar lelah menjadi lillah, kita rehat sejenak ngejar dunianya. Mending nih ya, kita mundur dikit biar tenang, agar jauh dari obsesi. Karena obsesi itu suatu hal yang tidak baik. Kemudian, perlu kita sadari bahwa memang sudah berhari-hari ini, berbulan-bulan, bahkan tahun ke tahun, kita berikhtiar berjualan. Ada yang manggul untung, tapi ada juga yang malah buntung. Ya, namanya juga kita ya, sebagai hamba. Karena tetap Allah yang punya hak atas rezeki yang kita miliki. Tapi teman-teman nggak boleh sedih, nggak boleh gusar. Karena setiap kesedihan, pasti ada kesenangan, insya Allah, tiap kesulitan ada kemudahan, pasti Allah sudah dan selalu ngasih kita rezeki sampai hari ini. Buktinya apa? Buktinya kita, saya, dan teman-teman bisa kumpul di waktu ini. Acara ini memang direncanakan dan diadakan untuk memperingati peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana memiliki banyak cerita yang mengandung ibrah atau nilai yang perlu kita ketahui, pelajari dan terapkan. Bagaimana keimanan beliau untuk mensyiarkan ajaran Islam dalam keadaan yang tidak baik-baik saja tentunya. Sungguh istimewanya beliau sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang ingin menyembuhkan dan memberikan semangat langsung kepada beliau. Atau kalau dari apa yang saya ketahui biasa disebut dengan tasliyah atau hiburan. Karena memang pada saat itu Rasulullah sedang diterpa berbagai macam ujian sampai tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun duka cita. Nah, untuk lengkapnya kita sekarang sudah kedatangan informan, narasumber, atau yang bisa tempat kita untuk mendengarkan cerita mengenai peristiwa Isra Mi'raj ini. Ada Ustadz Rajib, yang saya ulangi lagi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dika. Beliau ini adalah sekarang ini sebagai Direktur Program Markas Quran Ibnul Jazari, sekaligus beliau ini selalu aktif sebagai pengajar tahfiz dan tahsin Quran. Memang beliau ini sahabat yang saya banggakan. Coba boleh Mas Ustadz Rajib perkenalkan dirinya, kita mulai, kita dengarkan, semoga insya Allah bisa menjadi waktu yang baik untuk kita belajar. Mana nih Mas Ustadz Rajibnya nih? Ya, sudah terdengar Mas, suaranya jelas? Alhamdulillah sudah Ustadz. Baik. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana kabarnya Mas Adi, sehat? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Katanya lagi ini ya, lagi kehujanan terus ya Tat ya? Waduh, Bogor ini luar biasa Mas, hujan setiap hari. Iya, nih memang cuaca lagi apa adanya begini. Tadi juga ngelihat grup katanya ada yang terkena banjir loh Mas. Alhamdulillah kita masih dilindungi ya Mas ya. Gimana Mas Rajib untuk materi Isra Mi'raj ini, kita mulainya mungkin Mas Rajib mau menjelaskan atau kita langsung tampilkan aja nih biar teman-teman bisa langsung paham dengan visualnya juga, mau gimana? Boleh langsung ditampilkan aja Mas Adi. Baik. Mas Dika boleh minta tolong untuk tampilkan ini ya, materi yang mau disampaikan sama Ustadz Rajib. Oke, siap. Kemudian mungkin bisa di-mute all dulu ya Mas ya, supaya... Oh iya, di sini ada Mas Dika sama Mas Edo nih yang ngebantuin acara ini biar berjalan lancar. Mas Edo tolong dibantu ya Mas ya untuk mute teman-teman biar materinya tersampaikan dengan baik. Oke, Mas Rajib silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman rekan semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya perkenalkan diri sebagaimana tadi Mas Adi dan juga Mas Dika menyampaikan kepada teman-teman, bapak-bapak, dan ibu-ibu semua. Nama saya Rajib Nur Rasyid Gofar, di mana aktif saya dalam bidang agama, sehingga mungkin nantinya bisa menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat di dalamnya. Kemudian terima kasih juga kepada Tok Tame ya, yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai pembicara, dan tentunya kepada teman dan sahabat saya Mas Adi ya. Beliau ini teman diskusi saya, dan saya salah satu orang yang suka dengan cara berpikir beliau, di mana beliau ini orang yang seni, orang yang filsafat, sehingga kita memang aktif di beberapa diskusi ilmiah, sehingga akhirnya dapat berjumpa dan bertemu pada kesempatan kali ini, salah satunya melalui uluran tangan daripada Mas Adi itu sendiri. Teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan. Bahwa pada kesempatan kali ini kita harus bersyukur terlebih dahulu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang sering sekali kita lalai, itu adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Banyak teman-teman kita di luar sana, saudara-saudara kita di luar sana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat, akan tetapi nggak punya nikmat waktu luang. Ada yang masih sibuk meeting di kantor, ada yang masih sibuk berjualan misalnya, ada yang masih sibuk mengantar jemputan dan lain sebagainya. Ada juga yang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya ada yang nonton sinetron, ya, ada yang nonton bola dan lain sebagainya. Tapi di sini bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian semua dipilih. Ini dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ikut bergabung. Karena kalau misalkan kita berpikir secara nalar, kita belum tentu dipertemukan. Ya, Mas Adi ada di Bintaro, saya ada di Bogor. Dan saya mungkin juga jauh daripada bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semua. Jadi secara nalar sebetulnya tidak mungkin kita bisa bertemu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini pilih bapak-bapak, ibu-ibu semua, dan rekan-rekan semua untuk bisa ikut sama-sama belajar. Jadi di sini posisinya kita belajar bersama, sehingga semua hal-hal bisa dapat diterima. Ya, maka nantinya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga bisa disampaikan di akhir sesi, insya Allah. Masuk kepada pembahasan Isra wal Mi'raj. Kita ini sudah sering sekali mendengar materi-materi pembahasan dari ustadz-ustadz yang memiliki strata yang tinggi, ya, dari doktor, prof, dan lain sebagainya. Tapi kadang kita nggak tahu sebenarnya latar belakang. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memi'rajkan, menaikkan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, lanjut sampai kepada Sidratul Muntaha, langit teratas. Kita nggak tahu sebetulnya apa yang melatar belakanginya. Nah, maka dari itulah masuk kepada tema hari ini, ya, olah diri, olah hati, dan di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk, mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Rasul artinya utusan, Bapak dan Ibu. Tapi namanya orang-orang yang terpilih, nggak mungkin punya tekad yang kecil. Nggak mungkin punya pengalaman yang sedikit. Nggak mungkin punya mental yang tidak tahan banting. Maka dari itulah, Rasulullah SAW sebelum dipilih, Rasulullah diuji dengan berbagai macam ujian. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi. Ada yang namanya Amul Huzn. Amul Huzn itu artinya Am artinya tahun, Huzn itu artinya suka duka ataupun kesedihan.
Sekarang setelah kita tahu latar belakangnya bahwa adanya tahun-tahun kesedihan, muncul lagi pertanyaan kita, kenapa kok bisa disebut tahun-tahun kesedihan oleh para sejarawan? Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi. Sebetulnya ada dua yang melatar belakangi. Pertama adalah wafatnya Khadijah, istri Rasulullah SAW, dan wafatnya pamannya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Nah, selain itu, saya di sini tarik lagi ke belakang. Sebelum wafatnya dua orang yang sangat dicintai ini, ternyata Rasulullah SAW itu sudah diuji dengan berbagai macam ujian yang saya nggak perlu tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak apakah siap untuk melewati ujian tersebut. Saya cukup tanyakan kepada diri saya, dan saya belum tentu siap untuk melewati ujian tersebut. Kenapa? Karena yang pertama, meninggalkan Rasulullah SAW itu adalah ayah kandungnya yang bernama Abdullah. Jadi Rasulullah SAW ditinggalkan oleh ayahnya itu ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah merasakan nikmatnya memandang ayah. Rasulullah tidak pernah merasakan nikmatnya kasih sayang secara lahir karena memang sudah ditinggal ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Kalau sekarang mungkin kita bersyukur ada saudara-saudara kita yang mungkin ditinggalkan oleh ayah ataupun ibunya ketika dalam kandungan sehingga belum sempat melihat, tapi sekarang sudah ada banyak sekali hal-hal yang memiliki banyak keutamaan seperti gadget, betul ya? Jadi kita punya gadget, itu bisa banyak sekali hal-hal yang bisa ditampilkan di mana walaupun kita tidak melihat orang tua kita secara langsung karena kita ditinggalkan dalam kandungan, tapi sekarang kita sudah bisa melihat di album-album foto, ya, karena memang ada gadget tadi. Tapi nggak seperti dulu. Dulu itu nggak ada handphone, dulu itu nggak ada laptop dan lain semuanya daripada gadget-gadget yang sekarang mungkin kita miliki. Maka dari itulah mental daripada Rasulullah SAW sudah sangat dibina, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, Rasulullah SAW dilahirkan. Banyak sekali juga keutamaan-keutamaan yang terjadi. Kalau kita baca Sirah Nabawi, kitab-kitab daripada sejarah Nabi, salah satunya karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri sebagai salah satu sumber rujukan saya. Beliau merupakan salah satu syekh, guru besar dalam ilmu sejarah yang memenangkan sayembara dalam penulisan sejarah. Maka dari itu pembahasannya sangat kompleks, dan itulah yang menjadikan alasan saya untuk mengambil sumber rujukan dari kitab tersebut. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Aminah, selanjutnya Rasulullah SAW dibina, dididik, diasuh oleh ibundanya Aminah, tapi nggak lama. Di usia 6 tahun Rasulullah SAW sudah ditinggalkan oleh ibundanya lagi. Jadi masa kecilnya itu betul-betul sedikit sekali mendapatkan arahan, didikan. Tidak seperti kita mungkin yang sangat beruntung, mungkin sampai saat ini orang tua kita masih ada, maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita jangan sampai pernah menyampaikan kepada kedua orang tua kita kata ataupun lain sebagainya. Tapi sampaikanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Karena belum tentu saudara-saudara di luar sana seberuntung kita yang masih kita mungkin memiliki kedua orang tua. Selanjutnya, setelah Rasulullah SAW ditinggal oleh ayah, ibundanya, diasuhlah oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Beliau merupakan salah satu bangsawan, merupakan salah satu orang yang sangat dipandang dari suku atau kabilah Quraisy, kemudian diasuh oleh beliau, tapi juga tidak lama teman-teman. Jadi di usia Nabi Muhammad SAW 8 tahun, ditinggalkanlah oleh kakeknya Abdul Muthalib. Berarti hanya 2 tahun berjarak usianya. Baru selanjutnya Rasulullah SAW diasuhlah oleh pamannya, di mana pamannya ini merupakan salah satu juga bangsawan
pemimpin dari kabilah Quraisy karena memang ketika itu turun-temurun beliau mengasuh Nabi Muhammad SAW dari usia 8 tahun. Dari usia 8 tahun sampai ketika Rasulullah SAW diajak berdagang dan bertemulah oleh calon istrinya siapa? Khadijah. Pada saat itu, di usia 25 tahun, Rasulullah SAW akhirnya menikah oleh Khadijah. Khadijah merupakan salah satu bangsawan juga dari suku Quraisy. Beliau merupakan salah satu dermawan, salah satu saudagar yang sangat kaya raya, disebutkan dalam sejarah seperti itu. Dan beliau ini merupakan orang yang cinta kepada Rasulullah SAW di saat orang-orang lain benci. Dan kemudian Rasulullah SAW ini selalu didukung dakwahnya oleh Khadijah, baik itu secara amaliyahnya ataupun dari sisi harta. Jadi itu harta kalau kita sekarang kumpulkan ya, kemudian kita betul-betul keep, kadang kita nggak rela untuk memberikan ya, apalagi khususnya untuk agama dan lain sebagainya, kadang kita nggak rela. Tapi Khadijah itu menginfakkan seluruh hartanya ya, dalam nuansa ketika itu dalam perjuangan dakwah di mana banyak sekali bangsa-bangsa Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya seperti Quraidah, kemudian Bani Nadir dan lain sebagainya, banyak sekali kabilah di sana. Kalau di Indonesia ini seperti suku. Jadi ada suku Jawa, ada suku Sunda dan lain sebagainya. Mereka ini benci semua sama Rasul. Kemudian orang-orang yang sangat mencintainya, jadi dia ini berada dalam asuhan pamannya Abu Thalib, kemudian juga didampingi oleh istrinya Khadijah. Selama perjalanan dakwahnya, akhirnya Rasulullah SAW ditinggal oleh wafatnya Khadijah terlebih dahulu. Jadi Khadijah dulu meninggal di usia Rasulullah SAW menginjakkan umur 50 tahun. Kemudian disusul setelah Khadijah wafat, 3 bulan setelahnya Abu Thalib, paman yang sangat dicintainya itu wafat. Coba bayangkan teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Gimana nggak sedih? Gimana nggak berat ujiannya? Kalau orang biasa saya yakin sudah putus asa. Karena ditinggalkan oleh orang-orang yang memang betul-betul dicintainya. Orang-orang yang betul-betul disayanginya. Setelah Rasulullah SAW ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dakwahnya ke daerah Taif. Taif itu kalau di saat ini merupakan salah satu tempat wisata juga di kota Mekah, yang mana di sana lingkungannya sangat nyaman, asri, udara sejuk, dan lain sebagainya. Rasulullah mengira, wah kayaknya kalau saya ke Taif, ya, di mana udaranya di sana sejuk, semoga orangnya ramah-ramah. Ternyata ketika beliau menyampaikan risalah kenabian, ketika beliau menyampaikan syariat yang Allah Subhanahu wa taala utus menjadi salah satu alasannya sebagai rasul, ditolak dengan cara yang sangat kasar. Beliau dilemparkan batu, beliau dilemparkan kotoran. Padahal orang-orang Arab terdahulu, walaupun mereka dalam masa jahiliyah atau masa kebodohan, tapi mereka ini punya adat istiadat yang mana mereka akan sangat menghormati tamu-tamunya, tapi tidak ternyata kepada Rasulullah. Mereka melemparkan batunya, mereka melemparkan kotoran unta, kotoran kuda dan lain sebagainya, sehingga Nabi Muhammad SAW kakinya itu berdarah-darah, badannya itu luka-luka, dan seluruh badannya itu meringkih kesakitan. Kemudian Rasulullah SAW tidak marah. Itu yang luar biasanya dari Nabi kita. Nabi Muhammad itu ketika dilempari kotoran, dilempari batu-batu sampai berdarah-darah, malaikat Jibril datang. Wahai Muhammad, kamu kalau minta saya untuk membalikan 2 gunung ini, saya akan timpakan kepada mereka. Tapi kata Nabi Muhammad dengan hati yang sangat tulusnya, beliau menyampaikan, jangan wahai Jibril, karena mungkin cucu atau keturunan daripada mereka ada orang-orang yang akan melanjutkan agamaku. Nah inilah mengapa
Nabi Muhammad SAW ditingkatkan derajatnya setinggi-tingginya daripada nabi-nabi lainnya, daripada rasul-rasul lainnya. Makanya Nabi Muhammad juga merupakan salah satu rasul ulul azmi, rasul yang pilihan, di mana ada Nuh, kemudian ada Isa, ada Musa, ada Ibrahim, dan juga Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, Nabi Muhammad SAW itu nggak marah sama sekali, tapi beliau malah justru berdoa. Mendoakan masyarakat Taif dan juga suku-suku lainnya, semoga mereka ini bisa menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang sangat ditakutkan oleh Rasul bukanlah hinaan dari kaumnya, bukanlah ejekan dari kaumnya, bukanlah caci makian, bukanlah perundungan, tapi Allah menjelaskan dalam suatu hadisnya, ya, dalam suatu firman-Nya bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanya takut kalau Allah itu murka. Selama Allah nggak murka, pokoknya saya bakal menjalani dakwah ini. Kata Rasul seperti itu dalam doanya. Dari itulah salah satu hal yang melatar belakangi Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan. Rasulullah SAW diberangkatkan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dan juga ke Sidratul Muntaha, langit tertinggi. Itu menjadi sebuah latar belakangnya yang disebut dengan Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan. Maka kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Bisa lanjut ke slide berikutnya, Mas. Bahwa Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, tapi pertanyaan kita sekarang berubah. Ya, setelah kita menanyakan latar belakangnya, sekarang kita tanyakan, itu sebenarnya Isra wal Mi'raj itu kenyataan atau apa yang Rasulullah SAW lihat dalam mimpinya? Inilah yang menjadi pertanyaan bukan hanya orang-orang terdahulu, tapi juga orang-orang yang saat ini mungkin masih ada yang bertanya-tanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 60, di mana surat ini merupakan surat yang menjelaskan perjalanan Isra wal Mi'raj, di mana ayat 60 ini dijelaskan, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan kami, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, tidak menjadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad melainkan sebagai ujian bagi manusia. Nah, disinilah para sahabat, salah satunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin tahu, bahwa beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Setelahnya ada Aisyah sebagai sahabat yang perempuan. Nah, sahabat yang laki-laki ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan tentang penjelasan ayat tadi. Bahwa Ibnu Abbas menyampaikan itu adalah penglihatan mata yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada malam beliau diisrakan dari Baitul Maqdis, ya, kemudian sampai kepada Sidratul Muntaha, bahwa itu adalah penglihatan kasat mata secara langsung, bukanlah sesuatu hal yang dilihat dalam mimpi. Nah, ucapan-ucapan yang kita bisa terima dan menjadikan sebagai hujjah ataupun alasan atau landasan, ya perkataan daripada sahabat. Yang mana sahabat ini meriwayatkan dari hadis penyampaian dari Rasulullah SAW. Kemudian, apa maksud dan tujuan daripada Isra wal Mi'raj ini? Selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai fitnah. Fitnah itu bukan hanya artinya tuduh atau tuduhan yang tidak ada kebenarannya. Bukan itu saja. Tapi fitnah secara bahasa itu betul-betul luas maknanya. Ada yang berpendapat bahwa fitnah ini artinya adalah pengusiran para sahabat ketika masa-masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi fitnah dalam arti ayat ini adalah ujian. Adalah ujian bagi siapa? Linnas, untuk manusia ketika itu. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semua? Karena setelah Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan, memberikan perjalanan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah, ketika Rasulullah SAW balik kepada Masjidil Aqsa, disitulah didatangi
para bangsa Quraisy ataupun Bani Quraizah, Bani Nadir, dan suku-suku lainnya. Rasulullah menyampaikan, wahai kaumku, aku telah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Selanjutnya, beliau menyampaikan inilah yang menjadi kejanggalan bagi umat-umat terdahulu. Kata beliau, saya melakukan perjalanan ini hanya laila, 1 malam, dan menggunakan buraq. Buraq ini adalah kendaraan surga, kalau dalam suatu riwayat. Kita tidak perlu bertanya-tanya bagaimana sebetulnya bentuknya buraq, bagaimana kecepatan buraq dan lain sebagainya, karena itu adalah salah satu kuasa dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak patut untuk dipertanyakan. Yang penting kita imani bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan Mi'raj. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan hal-hal tersebut kepada kaumnya, ada beberapa golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang kufur. Orang-orang kufur ini orang-orang yang memang dari awal berpaling dari ajaran Rasulullah. Mereka menyampaikan bahwa, mohon maaf, ya Rasulullah, anta majnun. Wahai Rasulullah, mohon maaf, kamu ini gila, katanya. Kamu ini kok berhayal-hayal disampaikan ke kita, ngumpulin kita malam-malam, itu untuk apa fungsinya? Kalau cuma menyampaikan hayalan-hayalanmu, kata orang-orang kufur. Golongan berikutnya ada orang-orang munafik. Nah, ini kita harus menghindari sifat munafik. Bahwa orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Rasul, tapi sebenarnya salah satu niatnya adalah untuk menghancurkan agama Islam itu sendiri dari dalam. Jadi orang-orang munafik ketika disampaikan oleh Rasul, beliau itu menghadapi suatu perjalanan yang jauh tapi hanya dilaksanakan semalam, orang-orang munafik itu membisikkan kepada orang-orang di sekitarnya. Rasulullah bohong. Rasulullah menyebarkan hoax. Rasulullah berkhayal. Rasulullah ini, maaf, gila, dan lain sebagainya. Ini orang-orang munafik. Sehingga ada orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik ini golongan berikutnya. Siapa orang-orang fasik? Orang-orang fasik adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi, akan tetapi mereka melakukan dosa-dosa dan menganggap dosa-dosa itu suatu hal yang biasa. Contoh misalnya orang-orang fasik. Orang yang tahu sholat itu wajib, ya, tapi diundur-undur. Orang yang tahu sholat itu wajib, tapi dinanti-nanti sampai akhirnya, tahu-taunya udah azan lagi. Itu adalah orang-orang fasik. Nah, kita hindari. Orang-orang fasik menyampaikan bahwa sama, anta majnun, ya, bahwa kamu itu, wahai Rasul, mohon maaf, gila. Selanjutnya ada golongan berikutnya, ini yang luar biasa. Hasutan, bisikan daripada kaum kafir, kemudian kaum munafik, dan juga orang-orang fasik, ternyata masuk kepada relung hati oleh orang-orang yang beriman. Jadi ada yang sudah Islam ketika itu. Tapi setelah mendengar hasutan mereka murtad. Jadi mereka keluar daripada ajaran Nabi ketika itu. Nah inilah luar biasanya. Banyak sekali ujian-ujian yang ditampilkan, yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, ada salah satu sahabat yang meyakini beliau adalah salah satu orang yang pertama percaya kalau Nabi Muhammad ini benar-benar Mi'raj hanya 1 malam. Kira-kira ada yang tahu? Salah satu sahabat itu adalah Abu Bakar. Betul. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? As-Siddiq ini artinya adalah jujur. Dari kata sodako, yasdiku sodakotan. Sodikun, orang yang jujur. Atau orang yang percaya. Karena, sulit kayaknya percaya. Mungkin kalau kita, ya jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan semua. Saya pribadi, kalau misalkan hidup di masa itu belum tentu percaya. Ya, kita di sini berbicara tentang hakikat. Kita berbicara tentang logika. Kalau kita menggunakan logika, kayaknya sih nggak mungkin. Orang kita misalkan dari sini, ya, kemudian melakukan perjalanan ke luar negeri deh, misalkan ke Mekah sekalipun, ataupun lain sebagainya, itu kan butuh waktu yang lama. Tapi ini ke langit ke-7, lebih tinggi lagi bahkan. Pesawat dan lain sebagainya, apalagi zaman dulu teknologi itu belum ada yang setara itu.
Itulah kenapa disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 60 sebagai fitnah, ujian untuk manusia. Jadi ketika itu mereka diuji, siapa nih yang kira-kira percaya kepada Rasulullah SAW? Siapa yang nggak percaya? Maka itulah orang-orang yang betul-betul keimanannya kuat. Sekarang kita lanjut pada pembahasan berikutnya, di mana pertanyaan kita pasti semakin meluas. Setelah kita tahu bahwa Isra wal Mi'raj ini terjadi, itu betul-betul suatu kenyataan. Bukan melihat dalam mimpi. Tapi sekarang pertanyaan kita timbul. Kok kenapa dipilihnya waktu malam? Kenapa nggak siang? Kenapa kok nggak asar? Kenapa nggak senja? Ya, ada anak-anak senja mungkin yang biasa ngopi, tapi maghribnya jangan sampai kelewat. Nah ini ya yang kita hindari ya. Jadi kok bisa nih dipilihnya malam? Apakah setelah zuhur itu waktu yang hina? Enggak. Apakah setelah subuh itu waktu yang hina? Tidak. Seluruh waktu Allah Subhanahu wa taala jadikan mulia. Salah satunya dalam Quran surat An-Naba dijelaskan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Dijadikan malam untuk istirahat, dijadikan siang, pagi untuk kerja. Nah, makanya kita di sini apalagi teman-teman mungkin background-nya pedagang, ya, background-nya pengusaha. Begitu juga saya, di kantor saya pun demikian, memperjualkan sesuatu. Kita nggak mungkin pagi-pagi masih rebahan, nah itu nggak boleh. Ya, kapan kita mau suksesnya? Maka dari itu kita harus menjadikan Al-Quran menjadi pedoman. Waja'alna an-nahara ma'asya. Orang Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita, kalau pagi, kalau siang, waktunya kerja. Jangan kebalik. Malam kita kerja, malamnya, paginya tidur. Tapi ini nggak berlaku ya untuk orang-orang yang memang bekerja ada waktu sip-sipan ya. Jadi semua itu ada daripada alasan-alasan tertentu dan pastinya semua pekerjaan selama itu diniatkan untuk mengharap ridho Allah, selama itu untuk menafkahi apalagi ya kepada istri kita ataupun anak saudara kita, itu merupakan suatu kemuliaan apapun pekerjaannya. Mau guru Al-Qur'an, mau pedagang, ya, mau itu misalkan ojek online dan lain sebagainya, semua mulia selama catatannya niatnya adalah untuk mengharap ridho Allah. Nah, kita balik ke tema. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam? Di sini ada salah satu alasannya adalah malam ini merupakan salah satu waktu yang sangat tepat untuk khalwah. Khalwah ini artinya menyepi. Karena waktu lagi sunyi-sunyinya, di mana suatu hal yang kalau kita tangkap itu akan lebih mudah. Karena memang sedang waktunya sunyi. Kita bisa menyendiri, kita bisa melakukan amalan. Makanya banyak ya seperti amalan-amalan sholat istikharah ya, mungkin di sini ada rekan-rekan kakak-kakak semua yang sedang berpikir ini jodoh saya yang mana ya, yang A apa yang B, kita ngadain istikharah itu kan malam, nggak ada zuhur itu ya. Lebih enaknya waktu malam, sepertiga malam khususnya. Terus orang-orang yang tahajud ya, orang-orang yang tahajud itu juga malam lebih enaknya. Kemudian orang-orang yang melaksanakan sholat taubat biasanya bagusnya juga malam. Karena kalau misalkan kita sedang sholat taubat, kita sedang mengingat dosa-dosa kesalahan kita, misalkan di siang hari, kan nggak lucu kalau misalkan ada tetangga kita yang lagi bertengkar, ya, atau ada anak-anak yang lagi main lato-lato, ataupun ada anak-anak yang lagi main, itu masuk semua kepikiran. Kita mengingat dosa, aduh ini bocah berisik banget, gitu ya. Itulah yang makanya kenapa malam ini dijadikan waktu yang memang tepat untuk diadakan Isra wal Mi'raj. Selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk waktu malam ini waktu yang diwajibkannya pertama kali salat. Dalam Quran surat Al-Muzammil, "Qumil laila illa qalila." Wahai Muhammad, dirikanlah salat walaupun sedikit ketika itu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memilih waktu malam juga karena waktu malam ini merupakan waktu daripada Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar terjadi malam. Malam 1000 bulan ya, lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, di mana tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di mana di malam itu diturunkan para malaikat ya untuk menyerukan suatu perkara-perkara dan memberikan keberkahan yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana orang-orang yang nantinya mendapatkan malam Lailatul Qadar, nah kita bentar lagi Ramadan ya.
itu orang-orang itu akan diberikan keselamatan atau keberkahan, dosa-dosanya diampuni sampai waktu fajar. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan waktu malam ini waktu yang untuk istirahat, ya, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam Quran surat An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan waktu malam untuk beristirahat, Allah jadikan waktu malam untuk menyendiri dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi masuk ke surat Al-Isra lagi, bahwa orang-orang yang habis bangun tidur malam, ya, di mana orang-orang pada tidur, kemudian mereka dibangunkan, mereka disampaikan bahwa Rasulullah itu melaksanakan Isra wal Mi'raj dalam semalam, menaiki Buraq. Ya, orang baru pada bangun tidur kan, ada yang nyawanya belum kumpul, ya, ada juga yang masih bingung, maka mereka percaya itu sulit. Maka itulah menjadi fitnah linnas, ujian untuk manusia. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan terakhir. Kita masuk pada tahapan terakhir, ini berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang terjadi pada malam Isra wal Mi'raj. Ya. Pada Isra wal Mi'raj ini Rasulullah SAW itu ketemu nabi-nabi, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bumi dan langit ini sebagai 7 lapisan. Walladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mulk, di dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa diciptakannya langit dan bumi itu sebagai 7 lapisan. Tentunya pasti ada hikmah-hikmahnya. Ya. Nah, di langit itu Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Lanjut di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Lanjut bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam. Maka pada langit ketiga Rasulullah SAW naik lagi bertemu dengan Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai kepada langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah menyampaikan salam kepada mereka, salamun. Mereka menyampaikan salam, kemudian para nabi terdahulu itu menyampaikan salam balik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itulah salah satu alasan para nabi terdahulu itu menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW karena derajat kemuliaannya. Maka dari itulah Nabi Muhammad SAW yang sampai pada langit tertinggi, Sidratul Muntaha, yang bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang terjadi di sini. Nabi Musa alaihi salam yang didakwahkan, ya, diperintahkan berdakwah kepada Firaun. Beliau itu nangis ketika melihat Nabi Muhammad SAW naik sampai langit tertinggi bertemu dengan Rasulullah dalam pembahasan syariat dan lain sebagainya. Nabi Musa nangis. Tapi bukan karena Nabi Musa iri, bukan. Bukan Nabi Musa itu benci, bukan. Bukan Nabi Musa itu hasad ataupun dengki, enggak. Tapi Nabi Musa ini introspeksi dirinya ketika melihat Nabi Muhammad. Padahal masa dakwah Nabi Musa itu lebih panjang daripada masa dakwah Nabi Muhammad. Padahal usia umat Nabi Musa itu lebih panjang. Maka usia Nabi terdahulu itu panjang-panjang, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada yang sampai 950 tahun. Salah satu contohnya ada Nabi Nuh dan lain sebagainya. Tapi kok umat Nabi Muhammad itu bisa lebih banyak, derajatnya kok bisa lebih tinggi. Nah, maka dari itulah, tahu kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini banyak yang lebih melakukan pelaksanaan keutamaan. Banyak sekali yang beribadah kepada Allah. Maka dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga rekan-rekan semua, kita patut bersyukur karena salah satunya atas ketaatan kita, atas peribadahan kita, ya, kita menjadi umat yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada saat itu juga terjadi berkaitan dengan dakwah atau didikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung mendidik Nabi Muhammad bagaimana cara berdakwah, ya, di mana Nabi Muhammad itu betul-betul banyak sekali, ya, menghadapi cobaan, ujian seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan di awal tadi, dilempari batu, dilempari kotoran, dan lain sebagainya. Ini Rasulullah tetap bisa bersabar karena memang ada bani Rabbi fa ahsan ta'addabi. Jadi Allah
telah membimbingku secara langsung dengan bimbingan yang sempurna. Hanya Rasulullah SAW yang betul-betul mendapatkan bimbingan ini secara langsung. Itulah luar biasanya Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, kita lanjut lagi. Ada sedikit iklan, nggak apa-apa. Selanjutnya, ya, pada malam Isra wal Mi'raj, ini ternyata Rasulullah SAW itu diperlihatkan balasan surga dan neraka. Ini di sini saya sebutkan sedikit saja, bahwa salah satu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan manusia, seorang laki-laki ataupun perempuan, yang bibirnya ini digunting dengan api, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, siapakah mereka?" Kata malaikat Jibril, "Mereka adalah para khotib." Ya, ini sebagai nasihat saya pribadi. Mereka itu adalah para penceramah. Mereka itu adalah para penyeru agama, tapi mereka nggak ngelakuin. Nah, itu. Jadi kalau orang udah tahu, orang udah nyuruh misalkan, saya menyampaikan kepada teman saya untuk melaksanakan sholat, tapi ternyata saya juga meninggalkan sholat, itu luar biasa. Ya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menjelaskan dalam Quran surat Shaff, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun." Wahai orang-orang beriman, ngapain kamu menyampaikan suatu hal yang kamu juga nggak bisa kerjakan? Kabura maqtan. Kata Allah, saya sangat benci orang-orang seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita menyampaikan, ini khusus untuk saya pribadi yang memang aktif dalam agama, sebagai nasihat, kemudian juga kepada orang tua, yang orang tua punya anak, ya, ibu, dan lain sebagainya, saudara, ketika kita menyampaikan, "Nak, ayo sholat," kita juga harus sholat. Ketika kita menyampaikan, "Nak, mari kita berpuasa," maka jangan sampai bapak ibunya main ke warteg, makan siang. Nah, ini nggak boleh. Ya, kecuali sakit. Kecuali dalam perjalanan boleh, tapi harus diganti. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita nyuruh, "Nah, anak kita masih SD kelas 6 misalnya, kita perintahkan untuk berpuasa." Namanya bocah, namanya anak-anak kan aus ya. Anaknya bertahan sampai azan maghrib, nungguin iklan marjan ya. Tapi bapak ibunya main ke warteg. Ah, inilah masalah. Itu yang kita harus hindari. Nah, selanjutnya, yang terakhir, ada juga kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan. Nah, ini salah satu hal yang mungkin menarik buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan semua. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan semua pernah minjemin uang, ya, meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Ternyata itu pahalanya luar biasa. Itu diperlihatkan di Isra wal Mi'raj. Kenapa? Soalnya nagih utang susah. Ya kan, nagih utang itu susah, memberikan utang itu susah, karena kita zaman sekarang tuh nggak percaya orang ini beneran ganti apa enggak, gitu. Ini ternyata pahalanya luar biasa, lebih besar dari sedekah. Jadi gini, Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan ketika Isra wal Mi'raj, pada malam diisrakan, aku melihat tertulis di pintu surga, sedekah itu 10 kali kelipatannya, sedangkan pinjaman 18 kelipatannya, beda 8 kali lipat. Kenapa? Karena orang yang mengemis atau menerima sedekah kita, contoh misalkan gini, kita memberikan harta kita kepada teman kita yang belum tentu terlalu membutuhkannya, tapi tetap terhitung sedekah. Nah, ada teman kita yang datang kepada kita untuk meminjamkan uangnya karena orang tuanya sedang sakit. Ini duit untuk biaya ke dokter. Kita berikan, itu pahalanya lebih daripada sedekah yang tadi. Tapi lagi-lagi ya, zaman sekarang juga kita harus pilih-pilih ya. Jadi nggak bisa kita pinjamkan semua harta-harta yang kita miliki karena kita juga harus memikirkan kebutuhan kita seperti itu. Dan ingat, bagi orang-orang yang menghutangkan kepada orang-orang yang sedang berhutang, kemudian kita menagihnya, jangan malu. Kadang kita kayak, wah ini kalau kita nagih kayak perhitungan banget. Jangan malu, karena mengingatkan saudara kita yang memiliki hutang untuk melunasinya adalah bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Jadi, orang mati syahid itu adalah mati yang sangat mulia, bisa didapatkan ketika berjihad, berperang di jalan Allah, dan lain sebagainya. Itu seluruh dosa diampunin, kecuali hutang. Itu. Makanya kita mengingatkan seseorang itu punya hutang, itu merupakan salah satu yang luar biasa, merupakan amal kebaikan. Dan terakhir,
bahwa dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu diadakannya syariat sholat. Jadi zaman dulu ketika Nabi Muhammad SAW di Isra wal Mi'raj kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kepada Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW itu diperintahkan sholat 50 waktu. 50 waktu. Nabi Muhammad turun setelah berdiskusi, berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu nggak bakal kuat. Kamu sama umatmu nggak bakal kuat kalau sholat 50 waktu. Betul ya? Ternyata terjadi zaman sekarang. Jadi dari 50 waktu itu dikorting terus sampai Nabi Muhammad itu diperintahkan sholat hanya 5 waktu. Maka ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini salah satu sejarahnya sholat jadi 5 waktu. Tapi ketika Nabi Muhammad balik lagi menemui Nabi Musa, kata Nabi Musa apa? Wahai Muhammad, umatmu dan dirimu nggak bakal kuat tuh sholat 5 waktu. Minta lagi, diskon. Tapi Nabi Muhammad setelah itu tidak lagi meminta. Kenapa? Karena beliau menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, saya malu kalau saya terus-terusan minta dikurangin. Semoga saya dan umat saya bisa menjalankan seluruh amal ibadah sholat. Dan alhamdulillah, ya, ini sebagai pengingat kita bahwa hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya, di mana mungkin kita sering mendengar orang-orang yang membaca surat Asy-Syarh, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Ya. Kesulitannya disebutkan itu dalam gramatika bahasa Arab yang berarti satu kesulitan, tapi usra-nya itu dijelaskan bahwa banyak kemudahan. Jadi kalau kita misalkan teman-teman menemukan suatu kesulitan, hanya satu kesulitan, pasti di sampingnya itu bakal banyak sekali kemudahan. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian di situ disebutkan dengan ma'al, fa'inna ma'al, bukan fa'inna ba'dal, bukan fa'inna qabla, bahwa sesungguhnya setiap kesulitan pasti berdampingannya banyak kemudahan. Jadi bukan setelah sulit baru dikasih kemudahan, bukan. Tapi pokoknya di kesulitan itu pasti beriringan dengan kemudahan-kemudahan yang banyak. Diulangi ayatnya 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi hikmahnya di sini ditunjukkan ya, bahwa Rasulullah SAW diuji dengan amul huzni, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi disebutkan oleh Mas Adi, tasliyah, atau juga bisa disebut tazkiyah, sebagai salah satu yang menghibur, ya. Maka Allah menunjukkan bahwasanya setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kemudian di sini juga salah satunya hikmah yang paling kita harus ingat adalah ibadah sholat. Karena ibadah sholat adalah salah satu syariat. Kalau Allah memerintahkan untuk berzakat, itu pakai ayat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah memerintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, pakai ayat. Jadi Rasul nggak langsung dipanggil, melewati malaikat Jibril, wahyu itu turun. Kalau kita beranggapan haji, wa atimul hajja wal umrata. Jadi sama, malaikat Jibril disampaikan, wahai Jibril sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad tentang syariat haji. Tapi ibadah sholat saja nih, ya. Ini merupakan salah satu ibadah syariat rukun Islam yang Rasulullah langsung dipanggil ke Sidratul Muntaha. Maka sedikit saya sampaikan sebuah hadis. Ada Rasulullah menyampaikan, inna bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembatas antara orang itu disebut beriman, antara orang itu disebut kufur ataupun musyrik adalah dilihat apakah dia meninggalkan sholat atau tidak. Nah itulah teman-teman, mungkin penyampaian materi yang sedikit ataupun hal-hal yang masih banyak sekali kekurangannya. Maka dari itu silakan dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan semua, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau pertanyaan tersebut bisa saya jawab, saya akan jawab. Tapi jika pertanyaan tersebut masih belum bisa saya jawab, maka saya tidak akan menjawab dengan asal-asalan, insya Allah, karena agama ini merupakan fatwa ya, sehingga kita harus betul-betul berhati-hati dalam berucap.
Seperti itu, insya Allah. Mungkin silakan Mas Adi ataupun Mas Dika bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Mas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Rajib sudah menjelaskan dengan jelas, menjelaskan dengan cerita-cerita yang tadi saya sampai menikmati banget loh, Ustadz, dengerin cerita yang Ustadz jelaskan, materi yang Ustadz jelaskan. Saya bilangnya cerita karena dari cerita ini mendapatkan nilai-nilai yang bisa masuk ke otak. Kalau misalnya pelajaran kan kita kan suka nolak langsung ya Tete. Kalau misalnya kita dengar cerita, alhamdulillah, insya Allah ini bisa menjadi pelajaran yang bisa saya pribadi terapkan. Nilai-nilai ini bisa saya cermati, bisa saya pelajari ke depannya dan bisa menjadi modal untuk saya melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, ini untuk teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, bunda-bunda nih. Kalau pengen nanya, boleh lewat chat, room chat di Zoom, atau mau langsung on mic, itu silahkan banget. Boleh, silahkan. Kita mulai bisa untuk lanjut diskusi, karena yang saya kenal nih Ustadz Rajib ini tuh terbuka banget untuk diskusi. Kita mencari barengnya kadang-kadang tuh, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Boleh banget teman-teman di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, atau siapa nih, Mas Dika, mau nanya nggak Mas Dika? Biar kita besok Senin, besok kebetulan kita libur, ketemu lagi sama Mas Dika nih Senin nih, kita bisa ngobrolin nilai-nilai Isra Mi'raj ini, gitu. Gimana nih, siapa nih? Halo, Pak. Ini Assalamualaikum. ada Pak Dedi nih. Gimana Pak Dedi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini untuk Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya. Sholatnya Nabi Muhammad atau umatnya sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj seperti apa Pak Ustadz? Baik. Ya, terima kasih Nah. untuk ya. Pak Ustadz, satu lagi boleh nggak? Boleh, coba silakan. Tapi di luar tema Pak Ustadz. Boleh, kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Ya, tentang sholat juga sih. Ya. Saya pernah mengaji, ikut pengajian di suatu tempat, tapi Ustadz itu mengatakan, kita itu kalau imam baca Al-Fatihah, kita nggak usah ikut Al-Fatihah. Kita nggak usah baca Al-Fatihah, cukup mengikuti saja, sudah sah Pak Ustadz katanya. Nah, sedangkan yang saya tahu Al-Fatihah itu syarat wajib Pak Ustadz sebagai sholat. Cukup Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh dijawab dulu Mas Adi ya, supaya nggak banyak sekali. Oke, jadinya pertanyaan langsung dijawab ya Tete? Iya, dijawab dulu. Oke, baik-baik. Baik. Ya, insya Allah dijawab secukupnya ya, secara ringkas. Pertama berkaitan dengan bagaimana sebetulnya kaifiyah salat. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah mithla hada. Enggak ada ayat gitu. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat seperti ini dan seperti ini. Nah, selanjutnya dijelaskanlah dalam suatu hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat kami ataupun saya pribadi melaksanakan ibadah salat. Jadi, salat yang saat ini kita laksanakan, ya, salat yang saat ini kita laksanakan adalah salat yang memang dilaksanakan oleh Muhammad dan Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas secara teks hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian salat, ya, para sahabat sebagaimana kalian melihatku salat. Dirumuskanlah dalam ilmu fikih. Jadi fikih itu adalah satu ilmu yang dengannya kita bisa menyampaikan ya atau memahami suatu teks hadis. Jadi nanti ada mazhab ya, ada mazhab Imam Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i dan seterusnya. Maka ada yang sholatnya misalkan di sini ya, ada yang di sini, dan semuanya itu benar selama ada daripada dalil-dalil terperinci. Dan tentunya ulama mazhab kita, ya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, beliau merupakan salah satu para imam pakar yang memang apa yang disampaikan tentunya memiliki landasan-landasan hukum. Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan sholatnya Nabi Muhammad dengan kita saat ini apakah beda atau sama? Jawabannya adalah sama.
Tapi nanti ada lain konteks lagi. Ada yang namanya sholat khauf. Sholat khauf itu sholat ketika sedang perang. Jadi kita ketika sedang sholat itu posisi sholatnya begini. Maka teman-teman kita coba perlihatkan. Ada yang sholatnya seperti ini, ya. Itu sebenarnya alasan utamanya adalah karena memang sedang terjadi perang. Jadi begini karena mau siap untuk mengambil pedang. Itu namanya sholat khauf. Disebutkan juga dalam Al-Quran seperti itu. Ada beberapa sholat lainnya yang memang intinya adalah sholat kita saat ini sama sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan. Kemudian berkaitan pertanyaan kedua, tadi, apakah cukup ketika kita membaca atau mendengarkan, ya, misalkan imam membaca Al-Fatihah, kita cukup amin, ya, itu apakah cukup? Sedangkan Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat. Nah, seperti ini konsepnya, Pak. Jadi, ibadah sholat ketika dilaksanakan secara jamaah, di mana jamaah ini banyak sekali keutamaannya. Salah satu hadisnya, afdalu min sholatil fadhi bisab'ina wa ishrina darajah. Lebih baik daripada 27 derajat. Sholat jamaah, konsepnya adalah kita betul-betul mengikuti imam. Jadi misalnya begini, imam membaca Al-Fatihah, memang sewajarnya kita mendengarkan, menyimak bacaan imam. Tapi setelah amin, kemudian imam membacakan, misalkan surat pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Kita baca Al-Fatihah di situ. Begitu. Jadi kita baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah, amin, kita dengarkan bacaan surat pendeknya sambil kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau belum selesai tapi imam udah ruku, ikutin. Karena kalau misalkan kita tertinggal nanti daripada rakaat, justru kita tidak sah untuk melaksanakan ibadah sholatnya. Karena imam disebut dengan imam, karena beliaulah merupakan patokan. Jadi imam adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap diterima atau tidaknya suatu sholat. Seperti itu. Ya, semoga jawabannya secara singkat, karena memang waktu sudah cukup malam, ya, itu bisa mencukupi daripada hal-hal yang janggal seperti itu. Boleh dilanjut, Mas Adi? Terima kasih, Mas Rajib. Cukup, Pak Dedi? Ya, Pak. Cukup ya, Pak Dedi ya? Ya, terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Ini lanjut, Ustadz Rajib. Ada pertanyaan dari Mbak Hera. Ustadz mau tanya tentang kisah di neraka orang yang diazab gunting di bibirnya karena menyeru agama tapi tidak melakukannya. Misal kita sering share-share video-video kebaikan dan ilmu-ilmu agama di sosmed kita. Sementara kita pun masih sedang dalam proses hijrah menuju kebaikan dan kita belum sempurna. Apakah itu bisa dikategorikan yang mendapat azab seperti yang disebutkan tadi ya Ustadz? Karena sesuai yang saya dapatkan di kajian, bahwa kita diminta untuk men-sharekan dakwah kebaikan-kebaikan karena kita bermaksud berusaha share video-video kebaikan. Mohon arahannya Ustadz, terima kasih. Gimana Ustadz Rajib? Oke, di sini saya jawab dulu secara ringkas juga. Rasulullah SAW menyampaikan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah kebenaran daripadaku, walaupun itu satu ayat, walaupun itu satu pembahasan. Kemudian kita dapati lagi hadis, ya. Kullu bani Adam khata, wa khairu khata at-tawwabun. Setiap bani Adam ini pasti pernah salah. Dan sebaik-baik orang yang melaksanakan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Kemudian kita masuk lagi ke juz 28. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Nah, di sini kita bisa rangkum bahwa kita memang diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, misalkan, ayo kita melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya. Tapi ketika kita pada suatu masa kita lalai, kita khilaf sehingga kita tidak bisa melakukan itu, selama alasan-alasannya memang alasan yang konkret ya secara syar'i, maka akan dimakfu. Ada konsep fikih namanya makfu, dimaafkan. Seperti itu. Jadi maksud dalam artian kita ini kalau dalam ilmu tafsir ada yang namanya tafsir yang dikomparasi.
Jadi dibandingkan, kemudian akhirnya di-combine. Nah, kalau kita lihat daripada ayat-ayat itu, ayat hadis nggak mungkin kontradiksi, pasti punya ketersambungan. Makanya ada ilmu dalam ilmu tafsir munasabah ayat, ketersambungan antar ayat. Jadi intinya seperti ini. Kita syiar, tapi kita berusaha melakukan. Kita berusaha melakukan, kita berusaha melaksanakan. Jangan yang dimaksud bahwa tadi orang-orang itu digunting bibir dan sebagainya adalah orang-orang yang sebenarnya dia bisa ngelakuin, tapi dia nggak lakuin seperti itu, nggak ada usaha seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita begini, yuk kita sholat, tapi kita sendiri masih belajar sholat, masih 3 waktu, masih 4 waktu. Nah itu adalah orang-orang yang dimaafkan, orang-orang yang dimaafkan. Tapi kalau misalkan ya, misalkan kita pribadi tidak ada sama sekali usaha, jadi cuma nyuruh aja, ayo sholat, tapi saya nggak sholat sama sekali. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi ada syarat-syarat ataupun faktor-faktor seperti itu. Oke, ada lagi nih ya. Ini mungkin nanti kita bisa batasi ya, Mas Adi ya. Oh ya, mungkin ada sekitar ini masih ada 1-2 pertanyaan lagi. Kira-kira 2 lagi gimana, Ustaz? Ya, dan tadi ada Ibu Julia ya mau bertanya juga nanti boleh. Jadi 3 pertanyaan, insya Allah. Baik. Oke, baik. Kita lanjut Mas ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya itu ada, maaf Ustadz mau tanya dari Ibu Safiyah atau Ibu Konita Widowati. Bagaimana menjelaskan wajibnya sholat bagi anak-anak balita? Kadang kalau disuruh bertanya, kenapa kita harus sholat? Boleh enggak sehari sholat, sehari enggak? Mohon penjelasannya. Jazakillahu khairan. Siap. Ya, kita langsung masuk kepada pembahasannya berkaitan dengan boleh atau tidak nih kalau anak kita yang masih balita ya itu sehari sholat sehari enggak, ya sama kayak puasa, sehari puasa sehari enggak. Jawabannya, selama orang tersebut belum takalluf dalam ilmu fikih artinya adalah dibebani dosa. Di mana batasannya adalah akil balik. Ya, jadi kalau seorang belum akil balik, maka dimakfu tentunya. Kalaupun melakukan suatu kebaikan, maka pahala-pahala tersebut akan berbalik kepada ibunya. Seperti itu. Dan bagaimana cara untuk kita meyakinkan bagaimana waktu sholat? Ya, nah itu salah satunya bisa kita membuka ya buku-buku tentang edukasi anak. Salah satunya saya mengoreksi juga sebagai pengkoreksi buku yang terbit di tahun ini, ya, itu ada buku-buku Islami yang membahas tentang sholat itu diwajibkan seperti apa. Nah, itulah kita jadi bisa melakukan pendekatan-pendekatan secara personal kepada si anak itu sendiri. Kalau misalkan anak tersebut, karena setiap tipikal orang berbeda ya, ada yang mau dikasih tahu dengan sabar, ada yang baru dikasih tahu sekali sudah mama nyuruhnya itu mulu, misalkan gitu ya. Maka kita sesuaikan, kita perintahkan, kalau misalkan memang anaknya nurut, maka terus kita ingatkan bahwa sholat itu wajib ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, nggak usah pakai ayatnya dengan bahasa Arab dulu. Kalau kita langsung jelasin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nggak paham anak kecil. Tapi kita jelaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala alasannya satu. Apa itu? Dia budun, untuk beribadah. Ibadah salah satunya sholat, gitu aja. Oke, mungkin itu dulu Mas Adi. Kita lanjut yang berikutnya. Lanjut. Kemudian gimana, cukup ya Ibu Safia atau Ibu Konita Widowati. Kemudian lanjut ke Ibu Hana Salsabila. Ustadz, saya mau tanya, dulu ada sebuah video yang saya lihat, di video tersebut dijelaskan bahwa lebih baik kita memaksa orang yang berhutang untuk membayar daripada orang itu disiksa kelak di neraka karena kita nggak bisa mengikhlaskan hutang tersebut, yang misal bernominal sangat besar. Bagaimana pandangan Ustadz soal ini? Oke, yang tadi sebetulnya saya sudah sampaikan bahwa mengingatkan, memaksa seseorang ya dengan artian untuk menagih hutangnya itu sebetulnya suatu kebaikan, bentuk kasih sayang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui sabda Rasulullah,
Ketika seseorang mati syahid, kita tuh berperang di jalan Allah, ya, pakai pedang, pakai panah, kemudian kita wafat, itu kan dosa-dosa semua diampunin, kecuali utang. Makanya kalau saya bilang, bagaimana pendapat saya sesuai dengan hadis tersebut bahwa hutang ketika kita tagih adalah suatu kebaikan. Tapi di sini lagi-lagi, hubungan kita ini bukan hanya vertikal tapi horizontal juga. Nah, kita harus ingat ada horizontal dan vertikal. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hablum minallah, hablum minan nas. Ustadz, katanya jangan sampai nanti habis ikut kajian ini, wah kata Ustadz, maksa utang boleh, bagus katanya kebaikan. Terus tiba-tiba besok datengin rumahnya bawa rentenir, bawa preman, wah itu repot itu, ya. Bawa apa itu jangan. Gini, kita harus tetap memanusiakan manusia. Sekarang gini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Firaun. Kata Firaun, "Idhab ila Fir'auna innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua ke tempatnya Firaun. Karena beliau ini sombong, ngaku Tuhan, karena nggak pernah sakit katanya. Dia ini pokoknya paling jago lah se-Mesir ketika itu. Kemudian kata Allah bagaimana? Faqula lahu qawlan layyina la'allakum yafhamun. Intinya adalah sampaikanlah dengan penyampaian yang baik, lemah lembut, dari hati. Semoga mereka paham. Kalau dari hati pasti balik ke hati lagi. Misalkan contoh ketika kita menagih hutang, Ibu, Bapak, menagih hutang itu membayar hutang itu suatu kewajiban bagi umat muslim. Yuk coba ditunaikan. Kalau misalkan dia lebih galak kan kadang gitu ya Indonesia ya, yang hutang lebih galak. Ini repot juga sih. Ya. Jadi ya udah kita ya pelan-pelan sabar. Allah suka kok. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah suka orang-orang sabar. Sekarang pertanyaannya gini, kalau kita memaksa dengan kekerasan, sekelas Nabi Musa, ya, sekelas Nabi Harun, kemudian orang yang didatangi itu Fir'aun itu ngaku Tuhan. Sekarang pertanyaannya, orang yang berhutang itu dia ngaku dirinya Tuhan nggak? Ngaku dirinya itu berhak diibadahi nggak? Jadi kalau misalkan ditanya jahatan mana, jahatan Fir'aun, gitu ya. Tapi orang sejahat Fir'aun aja disuruhnya baik-baik, masa ke orang yang berhutang kita maki-maki, kita main, itu jangan. Seperti itu ya. Jadi menagih hutang bagus, kebaikan, tapi caranya dengan step by step, perlahan tapi pasti. Seperti itu. Oke, lanjut Ustadz. Ini yang tadi Bu Hana, temannya Bu ya? Boleh. Ada cukup ya Bu? Oke, kita lanjut ke Bu Mujiati. Pak Ustadz, gimana hukumnya jika sholat Isya sering dikerjakan bangun tidur pagi? Gimana tuh Ustadz tuh? Bangun tidur paginya kapan dulu? Kalau udah waktu subuh nggak boleh. Ini jam berapa? Kalau misalnya kita sholat Isya, terus tiba-tiba kebangun, tiba-tiba setengah 7 pagi ya, nggak boleh. Ya, itu nanti harus dikodok, harus diganti ketika kita melaksanakan sholat Isya juga nanti kita ganti seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan dilaksanakan ketika jam 1:30, jam 1:30 itu diperbolehkan. Bahkan sebenarnya gini, ini salah satu hadis yang pernah saya pelajari juga, ya, bahwa Rasulullah SAW itu sebetulnya berkeinginan untuk para umatnya ini melaksanakan ibadah sholat Isya itu diakhirkan waktu. Kenapa? Supaya nanti bisa sekalian tahajud, supaya bisa nanti melaksanakan sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Tapi ini sama seperti sunnahnya bersiwak. Teman-teman, bapak-bapak ibu tahu ya bersiwak ya, sikat giginya orang Arab. Sikat giginya orang Arab itu kan pakai kayu gitu ya. Nah itu juga salah satu hal yang kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku akan arahkan supaya bersiwak setiap untuk sebelum melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga tadi. Jadi kalau dikatakan boleh atau tidak, boleh. Jadi, tapi kita harus berusaha juga untuk melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Kenapa? Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah diwajibkan tertulis sesuai dengan waktunya. Jadi kalau misalkan zuhur seandainya jam 12:15, jangan dilaksanakan ketika jam
2:55. Itu tinggal 5 menit lagi asar, ya. Jadi jangan sampai kita ngakalin Tuhan. Kalau ditanya boleh apa nggak boleh, ya boleh. Diterima ya diterima. Tapi kan nanti pahalanya ya, pahalanya nanti lagi-lagi seperti itu. Oke. Lanjut. Mungkin Ibu Julia Iya, terakhir ya ada pertanyaan. Ibu Neng Santi mau bertanya kayaknya nih. Dari tadi on mic. Bukan naik. Halo, Ibu gimana Ibu? Rebutan. Ya, gimana Ibu? Ibu Julia boleh? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Iya. Kan pas di peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasulullah melihat surga dan neraka ya. Itu surga dan neraka namanya apa yang dikunjungi Rasulullah? Iya. Apa semua Jadi, surga dan neraka atau hanya beberapa gitu? Ya, makasih. baik. Ya, sebetulnya secara penjelasan konkret ya, terdata sepenuhnya surga Sakor, kemudian surga neraka Sakor, neraka Jahim dan lain sebagainya, kemudian surganya surga Firdaus atau surga apa, itu masih disebutkan di dalam Al-Qur'an itu secara konteks hadis secara umum. Jadi kalau ditanyakan surga dan nerakanya surga apa, nerakanya apa, itu tidak disebutkan ini apakah surga Firdaus atau surga apa atau neraka Sakor atau neraka Jahim, tidak disebutkan sedetail demikian, hanya diperlihatkan bahwa ini loh balasan orang-orang yang di surga, ini loh balasan-balasan orang-orang yang di neraka, seperti itu. Karena kalaupun secara detail misalkan ada innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi ada di neraka yang paling dasar itu adalah orang-orang yang munafik. Jadi innal munafiqin, orang-orang yang munafik, mereka adalah orang-orang yang nantinya menjadi batu baranya neraka. Nah, itu tidak dijelaskan ketika Isra wal Mi'raj, tapi ada di ayat-ayat lain yang turun bertepatan dengan kondisi-kondisi tertentu yang didapati oleh Rasulullah. Seperti itu. Yang mana disampaikan lagi di dalam hadis, misalkan ciri-ciri orang munafik itu kenapa sih kok bisa sampai masuk ke neraka yang paling bawah? Hadisnya ada, ayatul munafikin salasun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau berkata dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia berkhianat. Wa idza tumina khana, dan jika dia dipercaya maka dia berkhianat, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau Ibu Julia menanyakan tadi, apakah disebutkan neraka-nerakanya apa saja, kemudian surganya apa saja yang diperlihatkan ketika Isra wal Mi'raj? Tidak. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan balasan, contoh balasan seperti itu. Gimana Bu Julia? Sudah cukup. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ada yang nanya lagi apa sudah kita cukupkan, Tat? Sudah kayaknya. Sudah ya. Oke Ustadz. Terima kasih teman-teman, terima kasih terutama nih terima kasih waktunya, materinya untuk Ustadz Rajib. Mau nih kita ngobrol-ngobrol sampai jam segini. Semoga kita nanti ada waktu-waktu ke depan lagi untuk ngobrolin lagi dengan materi-materi atau topik selanjutnya yang lebih apa ya? Lebih dibutuhkan lagi ke depannya, kan saat ini dibutuhkan untuk meningkatkan semangat teman-teman untuk menyambut bulan Ramadan, Tat. Cuman nih kita 1 bulan lagi mau menyambut bulan Ramadan ceritanya, jadinya kita remind lagi bahwa zaman itu seperti apa, cerita-cerita yang perlu kita dengarkan dan kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya ini teman-teman sudah mulai menyusut nih karena kayaknya materi udah selesai. Alhamdulillah teman-teman mendengarkan sampai selesai materi. Tapi sebenarnya nih kita mau ada surprise untuk teman-teman. Toko Rame akan kasih tahu surprise sedikit untuk teman-teman yang mau standby sampai akhir. Mungkin tapi teman-teman yang standby ini bisa nih sharing ke teman-teman yang lain. Untuk kabar gembira ini insya Allah bisa membantu aktivitas teman-teman di Toko Rame. Boleh Mas Dika dikasih dikit seperti apa nih? Nah ini dia. Jadinya
spesial untuk momen Isra Mi'raj ini, Toko Rame menyediakan diskon untuk para konsumen atau mitra-mitra yang pengen nyetok, mau beli langsung untuk nyetok, ada diskon maksimal 50.000. Tapi nih, karena ini cuma berlaku 2 hari, semoga teman-teman yang di sini yang nonton bisa memanfaatkan diskon ini lebih awal. Kayaknya sih sebenarnya mulai malam ini udah bisa. Jadinya teman-teman bisa langsung ngecek vouchernya udah bisa digunakan atau belum. Teman-teman cek langsung, teman-teman gunain langsung karena ini ada kuotanya. Tapi makanya mungkin teman-teman mau share ke teman-teman yang lain, grup kalau misalnya Toko Rame mengadakan diskon ini. Begitu. Insya Allah diskonnya bisa bermanfaat untuk aktivitas dagangnya teman-teman ya. Oke, Mas Dika. Halo Mas Dika. Aduh, mulai. Oke. Mas Dika, gimana nih acara kita, Mas Dika? Kita alhamdulillah ya Mas ya, kita mendapatkan momen untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat yang bisa kita terapkan insya Allah ke depannya. Mas Dika, mungkin sebelum teman-teman makin menyusut lagi, Mas Dika, kita itu dong foto-foto bareng nih. Teman-teman di sini mungkin ada teman-teman yang mau bisa dan mau on cam, boleh on cam, habis itu difoto sama Mas Dika. Ayo, kita foto-foto dulu untuk nanti bisa kita abadikan ya, bahwa wah ini ada 74 orang yang semangat mendengarkan sampai akhir, gitu. Ayo teman-teman dinyalain gitu kameranya, kita foto bareng-bareng. Seperti biasa di akhir acara kita community talk pasti kita foto-foto gitu. Boleh Mas Dika dieksekusi. Oke. Nih gayanya kayak gimana nih? Mau disamain apa beda-beda? Ya, senyamannya teman-teman aja kali Mas Dika ya. Siap. Ayo nih aku gayanya gini aja lah. Peace. Oke Mas Dika. Tuh, Mas Dika, fotoin dong Mas Dika. Atau Mas Edo nih fotoin. Aku aja. Aku hitung. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Cukup nih ya. Do, udah cukup? Mantap. Alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk Mas Rajib. Sekali lagi, Ustadz Rajib, terima kasih waktunya udah menyempatkan kita ngobrol-ngobrol, kita mendengarkan cerita ceramah dari Ustadz Rajib. Semoga, sekali lagi, semoga bisa menjadi nilai ataupun pelajaran yang bisa kita lakukan di kemudian harinya. Saya Rahadian Pawesworo selaku host di kegiatan ini undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ilmunya. Ya, Bapak Mas Adi, Mas Dika, terima kasih. Saya izin pamit. Rajib, terima kasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya. Assalamualaikum.